Salam Sohobi, saat ini kita punya pipa PVC ukuran 3/4. Jadi pipa ini kita manfaatkan untuk pembuatan serombong laras. Jadi ini pipa yang sudah tidak terpakai, bahkan sudah ujungnya sudah rusak, banyak bolong. Jadi seperti di senapan kita ini, kita menggunakan serombong laras. Nah, ini dia seperti di laras saya ini, laras spare, panjang 40 cm. Jadi ukuran yang sama 3/4. Jadi ini pipa sisa yang tidak terpakai. Jadi saya manfaatkan untuk berguna buat serombong laras. Jadi kita langsung potong sesuai dengan ukuran serombong sebelumnya. Jadi saya ingin punya serombong laras spare, walaupun saya yakin ini pasti awet, tapi saya pengen punya model baru. Jadi kalau bosan yang satu, saya ganti. Jadi langsung saja kita potong, hanya menggunakan gergaji besi seadanya. Jadi pembuatan serombong laras ini sangat simpel, sangat mudah sekali kawan-kawan. Apalagi kawan-kawan kalau punya mesin gergaji, sangat mudah, sangat cepat. Jadi beginilah tutorial pembuatan serombong laras yang terbuat dari pipa PVC ukuran 3/4. Memang di unit saya ini terlihat besar. Nah, ini saya memang sengaja membuat OD yang lebih besar supaya senapan saya terlihat kekar, berotot. Kalau di pasaran juga banyak yang jual serombong, tapi ya harganya lumayan. Menurut saya kalau pipa PVC ini lumayan ringan dan mudah dicari. Apalagi kalau kawan-kawan punya sisa pipa di rumah yang ukuran 3/4 atau yang lebih kecil lagi. Jadi tergantung selera kawan-kawan mau bikin serombong laras, pengen ukuran yang mana. Namun pembuatannya jangan khawatir, ini sangat mudah. Jadi cuma potong aja, tinggal kita potong, kita sesuaikan dengan ukuran laras kita. Kita potong-potong dulu. Kalau ada mesin gerinda lebih cepat. Kemudian karena saya sudah punya serombong laras, jadi tinggal saya sesuaikan aja. Jadi bagi kawan-kawan yang belum memiliki serombong laras, disesuaikan dengan larasnya, diukur berapa panjang larasnya. Oke, kita ngopi dulu sebelum kita lanjut biar fresh. Jangan lupa ngopi. Aktivitas lancar. Kebetulan saya punya gerinda tangan dan saya manfaatkan untuk meratakan ujung pipa ini. Jadi saya haluskan dulu karena bekas gergaji itu tidak rata.
Jadi saya ratakan dulu, saya haluskan. Kebetulan saya punya laras dua, yang satu laras panjang walaupun hanya 65 cm, dan itu laras alur 12 khusus mimis klasik buat saya, dan yang saat ini saya serombong untuk laras alur 6 khusus main slug. Jadi kita cocokkan dulu dengan serombong sebelumnya biar panjangnya sama persis, dan kita buat lubang seperti ini supaya lebih keren, ada variasi. Dan di sini juga ada, saya kurangi ketebalannya karena kalau tidak dikurangin tidak bisa masuk, dia kena tabung. Jadi harus ditipiskan karena ukuran pipa ini 3/4, lebih besar diameternya dan kena tabung. Jadi harus kita kurangi ketebalannya supaya bisa masuk. Sebenarnya kalau pakai pipa lebih kecil lagi diameternya juga bisa, namun kalau saya lebih senang yang lebih besar, jadi nggak kelihatan kurus. Sebab tabungnya saya pakai yang 500 cc. Nah, saat ini saya menggunakan amplas pakai bor tangan untuk mengurangi ketebalan pipa ini supaya bisa masuk. Nah, kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Barangkali ada tips lain bagi kawan-kawan yang mau buat serombong dan menggunakan diameter 3/4 in. Nah, ini harus dikurangi. Kalau untuk ini senapan GTX, saya nggak tahu tipe senapan lain, tapi kalau tipe GTX 3/4 ini dia ketebalan. Apalagi saya menggunakan tabung 500 cc. Mungkin kalau saya menggunakan tabung 300 ya mungkin bisa masuk. Jadi kita amplas dulu pakai gerinda tangan, kita kurangi ketebalan. Kalau serombong laras sebelumnya juga itu udah saya kurangi dan udah bisa masuk. Begitupun yang panjang itu yang sekarang nempel di senapan itu juga saya kurangi karena ukurannya sama semua 3/4. Nah, jadi kalau mau bikin serombong sendiri juga sebenarnya gampang aja. Kalau saya ketimbang beli, kalau ada yang mudah tetap harus beli, udah bikin. Jadi kurang lebih tutorial seperti gampang sekali. Jadi tinggal kita bikin kolong-kolong seperti itu aja tuh. Bikin bentuk lah biar bervariasi, tidak polos aja dia. Saya juga sebelumnya pernah menggunakan serombong laras terbuat dari bekas joran yang berlubang itu. Saya nggak tahu terbuat dari mana tuh, itu kayaknya dari bahan ini fiber kayaknya, itu terbuat dari fiber. Pokoknya dia berlubang lah. Kalau joran-joran yang bisa dipendekin itu bisa juga tuh. Saya pernah buat namun terlalu kecil, dia itu memang tirus di ujung. Nah, sekarang saat ini kita langsung cat. Simple aja, hanya menggunakan pilok basic ya, warna hitam metalik, hitam black matte, hitam doff lah istilahnya. Dan pengalaman saya di serombong sebelumnya awet ini cat, tidak mudah terlepas. Ini awet lengket.
Jadi simpel aja, potong kita bikin lubang buat model, kemudian bagian 3/4 kayak pipa ini kita kurangin dikit aja ketebalannya. Ya itu kita cat, jadi sombong lah. Jadi kalau saya menyetrkaan ini 3 kali ya, saya ulang-ulang. Saya cat tipis dulu, semprot tipis, jangan langsung tebal, malah nanti mudah terkelupas. Jadi tipis-tipis aja dulu, kita cat tipis-tipis dulu keliling, kita tunggu kering kurang lebih 5 menit lah, cepat kering kalau cat semprot itu. Jadi saya menggunakan merek Basic ya, pilok merek Basic, warna black matte atau hitam dove ya kalau nggak salah, itu cuma tulisannya black matte. Jadi simple ya kawan-kawannya, tutorialnya seperti ini aja. Jadi kita sudah punya serombong yang harusnya kita mungkin keluarkan uang sekitar 100.000, dan ini sisa pipa, bisa dibilang sisa pipa. Paling kita beli cat ini, saya beli 24.000 dia. Nah, ini dia kawan-kawan hasil yang kita buat, proses pembuatan serombong apa adanya, walaupun nggak begitu rapi ya, tapi yang penting kita usaha untuk bikin sendiri serombongnya. Ini yang ketiga kalinya, ini yang pertama. Saya bikin yang pertama juga seperti ini, dan ini buat laras yang panjangnya cuma 40 ya. Ini buat laras saya yang 40. Jadi buat bikin tutorial saya, kebetulan saya ada pipa PVC yang hanya 3/4 pendek. Tadinya banyak lubang-lubang memang. Ini pipa yang udah rusak tapi panjangnya cukup buat laras saya ini. Nah, ini yang pertama yang saya buat, sama ukuran 3/4. Nah, ini demi senapan kita ini supaya lebih kekar aja sebenarnya. Jadi nggak terlihat kurus kalau tanpa serombong. Kalau tanpa serombong dia kelihatan kurus. Jadi setelah saya pasang serombong memang kelihatan gemuk besar. Kalau versi saya memang saya suka karena ini ukuran 3/4. Kemudian sebenarnya kalau kita tidak mengurangi di sini ya, dia nggak masuk sebenarnya karena terlalu kegedean. Kalau saya ngikutin OD-nya ini di sini dari tabung, dia nggak masuk kawan-kawan. Jadi saya terpaksa harus dikikis. Saya kurangin ketebalannya itu supaya bisa masuk. Ini semua saya sudah kurangi juga ketebalannya ini. Nah, ini yang terbaru tadi ini yang saya buat. Ini yang pertama saya buat. Kemudian ini yang kedua kalinya. Saya juga baru belajar sih, walaupun ini belum rapi banget ya, belum rapi. Kemudian ini yang ketiga kalinya dengan model berbeda sama yang ini ya kawan-kawan ya. Kemudian saya menggunakan pilok Basic jenis matte black ya, matte black. Jadi hitamnya itu agak gelap, hitamnya gimana ya, kasar gitu, bukan metalik. Blacknya bukan metalik, blacknya black matte. Barangkali kawan-kawan ada yang suka dengan warna ini. Nah, dia matte black ya, black matte. Ini udah sobek. Nah, di sini agak berisik, banyak anak-anak yang sedang bermain. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, tutorial bikin pembuatan serombong laras dari PVC 3/4 bagi kawan-kawan yang menghemat budget. Kemudian ya terlihat kekar sih. Oke, ini aja masih terlihat bengkok sebenarnya. Saya luruskan belum bisa, tapi bisa masuk. Nanti saya coba. Kebetulan saya juga ada 2 laras. Ini laras yang pendek ini, laras pendek saya. Dan yang terpasang sekarang ini laras panjang saya ini, alur 12 klasik. Untuk mimis klasik juga. Dan besok saya mau ganti laras juga pakai alur 6 ini, yang panjangnya hanya 40 cm. Dan ini memang alur 6 khusus slug buat saya ini, khusus main slug. Kalau ini khusus main mimis klasik yang panjang ini. Kalau ini pendek memang larasnya ini. Nah, saya bikin serombongnya ada 2 ini, ada 2 model juga. Nanti posisinya seperti ini kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini di ujungnya ini. Kalau ini kan paling panjang dia.
paling panjang. Dan untuk ini memang untuk laras alur 12 saya. Nanti juga kalau saya ada pipa PVC yang nemu nggak kepake, nanti juga saya bikin yang panjang untuk laras saya ini 55 cm. Saya bikin model lain, mungkin mirip seperti ini. Dia ada soakan seperti ini dan bikin lagi soakan 2 di sini. Seperti itu kawan-kawan, kurang lebih mohon maaf ini memang tidak begitu rapi ya. Ini pekerjaan abal-abal aja, baru belajar, yang penting jadi aja dulu. Ala bisa karena biasa, nanti kita biasakan supaya lebih rapi. Oke kawan-kawan, terima kasih, salam satu hobi, salam satu laras dari Trail Hunter. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe ya kawan-kawan ya. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.